Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Semoga kalian sehat selalu, diberi kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Seller ini ya zaman sekarang ya, guys. Saya belinya tanggal 4 loh, guys. Satu kota dengan saya loh. Masa ngirimnya tanggal 13, tanggal 11, terus tanggal 12 baru sampai, yaitu hari ini. Loh, ini guys ya, paketan saya. Ini harganya 15.000 dan saya punya voucher gratis ongkir. Makanya dana yang masuk ketika saya membeli itu bayarnya cuma 15.000 aja karena jadi 0 rupiah. 0 rupiah ongkirnya. Ini adalah filter subwoofer yang saya mau pakai buat modif. Siapa tahu berhasil nanti ya. Tapi tidak di video ini, saya coba otak-atik dulu di luar video. Kalau berhasil baru saya bikin video. Fungsinya untuk, jadi paketan ada 2. Untuk menambah subwoofer pada amplifier D10, D30 dan kawan-kawan. Oke, ini sudah. Nanti saya shoot komponennya kayak apa. Karena ini DC ya guys, bukan CT. Maksudnya DC 0 gitu loh. 0 dan plus gitu. Kalau CT kan minus, 0 sama plus. Kan gitu. Nah, sekarang ini dia. Ini adalah BMS 3S Common Port ya, guys. Nah, BMS 3S Common Port ini, apa sih Common Port? Yang belum tahu, sebenarnya saya kemarin juga udah sering review barang ini. Common Port itu artinya BMS yang input cas dan discharge itu satu jalur. Jadi output dan inputnya ini 2 kabel aja guys. Kita bisa ngecas atau kita bisa pakai ke beban itu satu jalur aja. Plus sama minus aja. Sedangkan ada lagi yang BMS separate port. Apa? Susah ngomongnya. Nah, itu BMS yang cas dan discharge-nya terpisah ya guys. Terpisah. Jadi kalau ngecasnya pakai jalur A dan untuk bebannya pakai jalur B. Nah, itu kekurangannya. Yang separate port itu kalau dipasang di SCC solar charger controller tidak bisa dipakai untuk ke beban. Karena nanti yang dipasang buat ngecas aja. Sedangkan output beban SCC nggak akan bisa dipakai ya guys. Nggak akan bisa dipakai. Kalau terpaksa mau dipakai lewat beban output SCC, maka akan mengambil energi listrik dari input charger BMS. Maka itu balannya dan sistem proteksinya jadi nggak terpakai. Nah, kalau BMS yang common port ini satu jalur, itu recommended banget dipakai buat di SCC ya guys. Terutama SCC yang punya saya ini, ePaver, itu sudah ada fitur 3S. Buat Li-ion ya, ada 3S. Ada 6S, ada 7S. Nah, kalau untuk lift PO4-nya, itu ada 8S sama ada 4S. Nah, itu guys. Rencananya, mau saya buat otak-atik ini, biar bisa ditambahi filter subwoofer. Nah, karena ini inputnya kan DC ya guys. Jadi, kita bisa pasang yang filter subwoofer seperti ini. Ini DC juga plus minus. Tapi di video lain. Nanti kalau misalnya udah berhasil, saya buatkan tutorialnya. Tapi kalau nggak berhasil, ya nggak dibuatkan. Terus, ini mereknya GM ya guys. GM. Dan komponennya juga bagus nih. Resistornya juga bagus ya. Metal film nih guys ya. Kapasitornya juga bagus nih. Nah, sekarang masuk kepada ini. Ini vlog aja ya guys. Vlog. Nah, ini skema pemasangannya. Skema pemasangannya seperti ini. Sudah ada gambarnya. Nanti link beli ini, kalau beli ini, mau misalnya pengen beli ini ya sabar ya guys ya. Saya kasih linknya. Mungkin sellernya lama atau gimana, harus sabar. Nah, kalau beli ini cepet ya guys. Ini cepet. Ini saya pesen 3 hari langsung nyampe. Dari Medan. Nah, ini skemanya. Input negatif dan output negatif. Input positif dan output positif. Dan ini baterainya. Nah, seperti ini. Mantap sekali bukan?
Nah, saya ada contoh yang sudah saya pakai ya guys, yang sudah saya pakai. Jadi ini tidak ada menyontohkan perakitan. Loh, ini dia ya guys. Ini adalah sistem PLTS yang SCC-nya sudah ada di dalam inverter built-in. Ini sudah terpasang berapa ya? 3 bulan atau 4 bulan gitu. Lancar sampai sekarang. No problem, tidak ada masalah. Working properly pokoknya. Nah, lalu di situ ya guys, saya sudah pasang BMS seperti yang ditunjukkan tadi. Nah, itu BMS-nya ya guys, ini. Nah, BMS ini 3S juga menggunakan baterai HP BlackBerry yang sekarang sudah langka banget. Total ini sekitar kurang lebih 20 sampai 22 Ah. Itu ya guys, 11,1 volt. Penuhnya 12,6 volt. Ini pengalamannya, ini kan BMS balan. Dia ini balannya lambat sekali. Jadi kalau pengen balannya cepat, itu pakai tambahan yaitu aktif balancer ya guys. Nah di sini saya akan coba untuk melakukan pengujian voltase apakah sama gitu. 3,9, 4,1. Tuh. 4,1 bener guys. 4,1. Nah, yang ini paling rendah sendiri. Nah, seperti ini tidak bisa diatasi dari balancernya bawaan BMS ya guys. Balancer bawaan BMS ini membuang muatan di resistor sun-nya. Jadi ada resistor yang khusus membuang muatan. Nah, karena kapasitasnya besar sedangkan miliampernya kecil untuk membuang, maka tidak mampu mengikuti. Sedangkan kalau kita pakai balancer aktif, itu bisa ya untuk balan ini tanpa membuang. Artinya ini kan energinya yang paling rendah nih guys ya, yang paling rendah di sini. Nah, energi yang ini agak tinggi dipindahkan ke sini gitu ya, biar bisa voltasenya sama rata. Nah, jadi fungsinya balancer aktif seperti itu. Intinya semua BMS yang ada balancernya bawaan cuman mengandalkan sun resistor, bukan balancer aktif yang ditanam di dalam BMS. Itu balancernya lambat. Intinya seperti itu. Jadi mau yang mahal mau yang murah ya lambat. Beda, mungkin ada BMS yang sudah ditanamkan balancer aktif. Saya pernah lihat di Alibaba atau di AliExpress itu ada, tapi harganya itu sudah di atas 1,5 jutaan ya guys. Jadi udah tertanam balancer aktif di dalamnya. Jadi ya itu paling efektif gitu. Nah, karena ini harganya cuman sekitar di bawah 100 ribuan ya yang 1 juta ke bawah aja ya masih lambat gitu ya guys. Dan kalau dibilang worth it atau tidak ya worth it. Memang kekurangan balancer bawaan BMS memang semuanya rata-rata gitu lambat. Intinya seperti itu guys. Oke, jadi seperti ini aja. Jadi nggak usah ragu kalau mau beli BMS, baik itu yang merek Dali dan lain-lain, silahkan tentukan sendiri pilihannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.